masuk lagi ya. Sekarang ini saya share materi saya. Halo. Oke, kita melihat sedikit ya tentang uji tes wawasan kebangsaan atau selanjutnya disingkat TWK. Ini merupakan salah satu jenis tes yang menguji pengetahuan umum peserta seputar kebangsaan. Kurang lebih ini mirip seperti kewarganegaraan ya. Kita akan menemukan tes ini dalam tahap tes seleksi kemampuan dasar di penerimaan CPNS nanti. TWK disajikan dalam bentuk soal pilihan ganda berdasarkan keputusan Menteri PAN FB. Jumlah butir soal TWK adalah sebanyak 30 soal. Bersama dengan TWK, kita juga akan mengerjakan TIU atau tes intelijensia umum, TKP atau tes karakteristik pribadi selama 100 menit. Untuk pertemuan malam ini, kita akan fokus pada TWK dulu. TWK adalah tes yang tidak hanya bertujuan untuk menguji penguasaanmu terhadap kekuasaan bangsa seputar kebangsaan, tetapi juga implementasinya. Kalau kita mengacu pada tes tahun 2021, ini berisi tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Menteri PAN RB, ini terdiri dari 5 bagian. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Kita baca bersama ya. Nasionalisme tujuannya mampu mewujudkan kepentingan nasional melalui cita-cita dan tujuan yang sama dengan tetap memperhatikan identitas nasional. Integritas dengan tujuan mampu menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai satu kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian bela negara dengan tujuan mampu berperan aktif dalam mempertahankan eksistensi bangsa dan negara. Yang keempat, pilar negara dengan tujuan mampu membentuk karakter positif melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kelima, bahasa negara dengan tujuan mampu menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan yang penting kedudukannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, untuk rekan-rekan di sini semuanya, apakah ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke pembahasan soal? Baiklah, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, oke, ada lagi yang masuk ini. Nah, ini ada soal pertama.
Bisa dicoba untuk dijawab terlebih dahulu. Bagian yang mengatur hak asasi manusia dalam UUD 1945 adalah bisa dicoba di chatting di kolom chat ini biar kita lihat sejauh mana kemampuan dari rekan-rekan semua. Halo, apakah bisa coba memberikan jawaban biar kita bisa sambil belajar bersama ya untuk didiskusikan nanti. Bisa diberikan jawabannya A, B, C, D. Mungkin masih ada yang bingung ya. Jadi jawabannya adalah C itu ya. Dia tertulis pada pasal 28. Jadi pasal 28 UUD 1945 ini mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal ini berbunyi, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan hukum yang adil, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal ini menegaskan hak asasi manusia sebagai bagian penting dari Konstitusi Indonesia. Dari rekan-rekan semua bisa cukup jelas ya, kalau ini memang tertulis di pasal 28. Nah, kita coba masuk ke contoh yang berikutnya. Ini, apa peran norma-norma kebangsaan dalam membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia? A. Menciptakan konflik. B. Memperkuat keberagaman. C. Mendorong pemisahan. Dan D. Menciptakan segregasi. Silakan berikan pendapat di kolom komentar Google Meet kita. Bisa bantu berikan? Nah, ini sudah dijawab. D. Menciptakan segregasi. Ada yang bisa memberikan pendapat lain? Pak, itu segregasi itu apa ya?
Ya, halo, maaf. Suaranya putus-putus soalnya hujan di sini. Tadi tanya apa ya? Kalau segregasi itu bagaimana ya Oh, maksudnya? segregasi itu seperti suatu ide untuk pemisahan kelompok sosial dalam suatu ruang masyarakat. Ini sebagai tindakan untuk memisahkan atau menghapus satu item dari atau satu kelompok dari yang lainnya. Jadi ibarat eh, terpisah begitu ya pengelompokannya. Ya, berarti jawabannya bukan itu ya pasti ya. Kita coba analisis yang lain dulu. Yang teman-teman lain apa bisa memberikan pendapat? Nah, jadi jawabannya itu adalah B, memperkuat keberagaman. Jadi kalau kita melihat dari soal ini, soalnya kan sudah jelas nih, kita bahas tentang norma. Tujuannya membangun kesatuan dan persatuan. Kita lihat jawaban dari A, B, C, dan D-nya. Yang A itu menciptakan konflik. Itu jelas ke arah yang sifatnya negatif. Yang B memperkuat keberagaman, itu berarti sifatnya positif. Yang C itu mendorong pemisahan, berarti arahnya negatif juga. Kalau yang D menciptakan segregasi sesuai dengan penjelasan tadi, juga arahnya negatif. A, C, D itu negatif, hanya B yang positif. Berarti jawabannya adalah B. Kalau kita analisa berdasarkan pola jawaban, bisa dipahami? Jadi salah satu trik untuk menemukan jawaban yang tepat adalah kita melihat pola jawabannya itu. Kalau untuk penjelasannya, ya seperti ini. Norma-norma kebangsaan di Indonesia berperan dalam memperkuat keberagaman dan membangun kesatuan serta persatuan. Norma tersebut menekankan pada prinsip persatuan, keragaman, dan keadilan yang menjadi dasar bagi warga negara Indonesia dengan berbagai latar belakang etnis, agama, budaya, dan suku bangsa untuk hidup bersama dalam harmoni. Pilihan B yang menyatakan memperkuat keberagaman mencerminkan peran positif norma-norma kebangsaan dalam konteks membangun kesatuan dan persatuan di Indonesia. Jadi yang B itu jawaban yang secara teoritis, penjelasannya seperti yang sudah saya blok ini. Tapi kalau misalnya bingung, kita perhatikan dari pola jawabannya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke contoh soal yang lain? Oke, kita lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Tiga pilar negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah A. DPR, KPU, Presiden. B. Presiden, MPR, dan MA. C. DPR, Presiden, dan MA. D. DPR, Presiden, MPR. Coba kita lihat. DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. KPU, Komisi Pemilihan Umum. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat. MA itu Mahkamah Agung. Silakan diberikan pendapatnya mana jawaban yang benar.
Oke, Eka Wulan menjawab B. Presiden, MPR, dan FA. Kita lihat ya, yang benar adalah D. Jadi penjelasannya, tiga pilar negara yang diatur dalam UUD 1945 adalah DPR, Presiden, dan MPR. Pada dasarnya MPR itu mencakup DPR dan DPD. Oleh karena itu yang benar adalah jawaban D. Itu memang sudah tertulis di UUD 1945 ya. Berikutnya yang nomor 4. Apa yang dimaksud dengan wawasan kebangsaan? A. Pemahaman tentang berbagai wawasan global. B. Pemahaman yang mendalam tentang identitas sejarah dan budaya bangsa. C. Pengetahuan tentang ekonomi negara. D. Keahlian dalam bidang teknologi. Silakan diberikan pendapat. Oke, dari rekan kita menghapus Setompul dan Eka Wulan menjawab B. Pemahaman yang mendalam tentang identitas, sejarah, dan budaya bangsa. Kita lihat, ya, jawabannya benar ya B ya. Jadi wawasan kebangsaan ini mengacu pada pemahaman yang mendalam tentang identitas, sejarah, dan budaya bangsa. Ini mencakup pengetahuan tentang nilai-nilai, norma, dan karakteristik yang membentuk kesatuan dan keberagaman suatu bangsa. Wawasan kebangsaan memainkan peran penting dalam membangun rasa persatuan, kecintaan terhadap tanah air, serta pemahaman terhadap tantangan dan potensi yang dihadapi suatu negara. Nah, pertanyaan kelima. Norma-norma kebangsaan mencakup nilai-nilai seperti A. Kesenangan pribadi, B. Toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab, C. Diskriminasi dan ketidakadilan, D. Individualisme. Silakan diberikan pendapatnya rekan-rekan kita semua. Tidak perlu takut, kita kan semua juga belajar ya di sini. Oke, dan memberikan pendapat jawabannya B. Ya, jawabannya benar B ya. Norma-norma kebangsaan mencakup nilai-nilai seperti toleransi, kejujuran, dan tanggung jawab.
Nilai-nilai ini merupakan bagian dari fondasi moral dan etika yang diharapkan menjadi panduan bagi perilaku warga negara dalam masyarakat. Sementara itu, nilai-nilai seperti kesenangan pribadi, diskriminasi, dan individualisme mungkin tidak selaras dengan norma-norma kebangsaan yang umumnya bertujuan untuk memperkuat persatuan, keberagaman, dan keadilan. Kita masuk contoh pertanyaan yang keenam. Konsep negara hukum menekankan pada A. Kekuasaan absolut pemerintah, B. Kekuasaan yang berlandaskan hukum, C. Kekuasaan ekonomi, dan D. Kekuasaan militer. Silakan diberikan pendapatnya. Ini ada dua pendapat ini ya. Ada yang mengatakan B, ada yang mengatakan A. Dari tadi hanya dua rekan kita yang menjawab, yang rekan lain belum ya. Coba nggak apa-apa, kita juga belajar ya. Jadi jawabannya benar B, kekuasaan yang berlandaskan hukum. Penjelasannya, konsep negara hukum menekankan pada kekuasaan yang berlandaskan hukum. Dalam negara hukum, pemerintah dan semua warga negara di bawahnya tunduk pada hukum dan diatur oleh aturan hukum yang adil dan setara. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah harus sesuai dengan hukum dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Konsep negara hukum menegaskan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibatasi dan diawasi oleh hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Pertanyaan nomor 7. Mengapa memiliki wawasan kebangsaan penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara? A. Hanya untuk kepentingan akademis. B. Agar dapat bersaing di tingkat internasional. C. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. D. Karena persyaratan administratif semata. Silakan diberikan pendapatnya. Sudah ada yang memberikan jawabannya. Ditanggapi dengan jawaban C. Untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Nah, kalau kita lihat soal seperti ini, kita pakai pola yang pertama tadi yang saya jelasin. Kita perhatikan pola jawabannya. Yang A, hanya untuk kepentingan akademis. Rasanya kurang adil ya. Kalau yang B, agar dapat bersaing di tingkat internasional. Sebenarnya itu cukup bagus. Tapi kita lihat yang lain dulu. Yang C, untuk menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Kalau kita lihat, jawabannya lebih bagus lagi yang C ini. Yang D, karena persyaratan administratif semata. Ini juga jawabannya kurang bagus. Jadi yang agak bagus tadi kan B dan C. Tetapi C lebih bagus. Maka jawaban yang benar adalah C.
Nah, itu kan tadi kita menjawab pakai logika ya, melihat dari pola jawaban yang disediakan. Nah, jadi kalau alasannya memiliki wawasan kebangsaan penting dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, karena hal ini membantu menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Wawasan kebangsaan melibatkan pemahaman mendalam tentang identitas, sejarah, nilai-nilai, dan budaya suatu bangsa. Dengan memiliki wawasan kebangsaan, masyarakat dapat lebih memahami serta menghargai keberagaman dan persatuan yang menjadi dasar bagi kehidupan bersama dalam suatu negara. Selain itu, pemahaman ini juga menjadi dasar bagi kebijakan publik yang inklusif dan berkeadilan, serta dapat membentuk kesadaran kolektif akan tanggung jawab terhadap pembangunan dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, wawasan kebangsaan bukan hanya bersifat akademis atau administratif semata, tetapi juga menjadi landasan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang harmonis. Kita lanjut ke contoh soal ke-8. Tanggal berapa proklamasi kemerdekaan Indonesia diumumkan? A. 17 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945. Silakan diberikan tanggapan. Sudah ada yang memberi tanggapan dan tanggapannya adalah A. Ya, kalau ini cukup jelas ya. Kalau orang Indonesia ini sudah pada tahu kalau proklamasi kita di 17 Agustus 1945. Ini diproklamasikan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Tanggal tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nomor 9, siapa yang dianggap sebagai pencetus Pancasila? A. Insinyur Soekarno, B. Bung Hatta, C. Supomo, D. Ki Hajar Dewantara. Silakan diberikan tanggapannya. Sudah ada yang memberi tanggapan, jawabannya A. Jadi sebenarnya cukup banyak perdebatan tentang ini. Ada yang mengatakan juga Supomo pencetusnya. Ada yang mengatakan Insinyur Soekarno. Jadi yang benar adalah Insinyur Soekarno ya. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang dianggap sebagai pencetus Pancasila. Meskipun Supomo juga merupakan tokoh penting dalam penyusunan dasar negara, peran Soekarno dalam merumuskan dan mempromosikan Pancasila secara signifikan. Soekarno menjadi presiden pertama Indonesia dan sangat berperan dalam memperkenalkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kepemimpinannya. Jadi ini klarifikasinya ya. Pertanyaan ke-10, apa yang menjadi dasar negara Indonesia? A. HAM, B. Pancasila, C. Keadilan, D. Demokrasi. Silakan diberikan pendapat. HAM itu singkatan dari Hak Asasi Manusia.
Silakan diberikan pendapatnya. Rekan kita ada yang menjawab Pancasila, rekan Agus Sitompul menjawab A. Pancasila. Ya, pilihannya A itu HAM, B yang Pancasila. Jadi jawabannya adalah B. Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila diakui sebagai ideologi negara dan menjadi dasar bagi pembangunan negara dan masyarakat Indonesia. Nah, kita lihat pertanyaan ke-11. Sila kelima dalam Pancasila. Nah, ini udah disebutin tadi. A. Kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Persatuan Indonesia. C. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. D. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Udah jelas ya, D itu ya semua jawabannya ya. Jadi D ya jawabannya ya. Ini cukup jelas. Sila kelima kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu enggak ya? Enggak ada yang mau nanya ya? Nah, sekarang pertanyaan ke-12. Pancasila sebagai dasar negara diresmikan pada tanggal A. 17 Agustus 1945, B. 1 Juni 1945, C. 18 Agustus 1945, D. 22 Juni 1945. Ada yang memberikan pendapat A, ada yang B, ada yang memberikan pendapat lain enggak? Dan juga memberikan A lagi ya dari rekan kita Salim Budi.
Ada yang jawab C juga ya, 18 Agustus. Jadi jawabannya C. Kalau ini memang berdasarkan bukti sejarah, dia di 18 Agustus 1945. Jadi diresmikannya pada tanggal segitu. Pertanyaan ke-13, siapa yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia? A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Ki Hajar Dewantara, D. Sultan Syahrir. Ada yang memberikan pendapat B. Ya, jawaban yang benar adalah B. Soekarno yang menandatangani proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta. Muhammad Hatta juga turut serta dalam pengumuman tersebut, namun yang secara langsung menandatangani adalah Insinyur Soekarno. Pertanyaan ke-14, apa yang menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia? A. Bhinneka Tunggal Ika, B. Garuda Pancasila, C. Pancasila, D. UUD 1945. UUD adalah singkatan dari Undang-Undang Dasar. Silakan diberikan pendapatnya. Oke, sudah ada tanggapan dan tanggapannya A dari rekan Eka dan rekan Mangapul Sitompul. Rekan yang lain ada bisa memberikan pendapat juga ya. Oh, ada juga yang memberikan pendapat D oleh rekan Agus. Yang benar adalah C.
dari rekan-rekan yang sudah memberikan pendapat belum ketemu yang benar ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu kan slogan ya. Kalau UUD 1945 itu memang undang-undang tertinggi kita. Tapi UUD itu masih berlandaskan pada Pancasila. Kalau B Garuda Pancasila itu bukan karena Garuda Pancasila adalah ikon. Nah, Pancasila menjadi panduan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila merupakan ideologi dasar negara yang terdiri dari 5 sila, mencakup prinsip-prinsip moral dan etika yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun UUD 1945 juga merupakan landasan konstitusi, Pancasila diakui sebagai ideologi yang menggambarkan nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara Indonesia. Pertanyaan ke-15, apa yang menjadi fungsi dari Mahkamah Agung atau MA dalam UUD 1945? A. Menetapkan undang-undang. B. Menafsirkan undang-undang. C. Membuat undang-undang. D. Mengawasi pelaksanaan undang-undang. Silakan berikan pendapat. Saya berikan waktu kalau mau searching dulu. Silakan searching dulu di Google. Rekan kawanan menjawab D ya, mengawasi semua. Dan rekan yang lain bagaimana? Rekan Tamangapul menjawab C, membuat undang-undang. Yuk rekan-rekan yang lain bisa coba berikan pendapat. Rekan Agus menjawab A, menetapkan undang-undang. Kita lihat ya. Yang benar adalah B, menafsirkan undang-undang. Fungsi Mahkamah Agung dalam UUD 1945 adalah untuk menafsirkan undang-undang. DMA ini berperan sebagai lembaga peradilan tinggi di Indonesia yang memiliki tugas pokok untuk memutus perkara perdata, pidana, tata usaha negara, dan administrasi negara. Menafsirkan undang-undang merupakan salah satu fungsi utama MA
untuk memberikan kepastian hukum dan menegakkan keadilan. Nah, ini sudah selesai. Tidak terasa juga ya, sudah 1 jam ini kita dari jam 7 tadi ya. Kita mulai buka Google Meet-nya, sekarang sudah jam 8 kurang 5. Nah, dari rekan-rekan semua yang hadir di sini, apakah ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah cukup belajar ya beberapa cara tips dan trik untuk menjawab pertanyaan dan juga sudah diberikan contoh-contoh pertanyaannya. Kita bisa melihat dari pola jawaban, kita juga bisa melihat dari pola pertanyaannya seperti apa. Kalau ini memang kebanyakan sifatnya di mata pelajaran kewarganegaraan ya. Kemudian kita juga ada belajar bela negara. Silakan rekan-rekan kalau ada yang mau bertanya atau masih ada yang ragu, silakan jangan malu bertanya. Kita belajar di sini ya. Kayaknya sudah nggak ada lagi, Pak. Kalau rekan yang lain gimana? Halo Kak, saya mau nanya tadi soal yang nomor 7 bisa ditampilkan ulang. Oke, soal nomor 7. Ini, Oh iya, oke Kak. gimana rekan Eka Wulan? Ada yang mau ditanyakan? Untuk yang nomor 7 ini? Oh tidak, cuman tadi kurang ini. Oh iya, ya, apa-apa. Untuk rekan yang lain ada yang mau ditanyakan juga? Apa-apa, mumpung masih ada waktu. Iya, kayaknya nggak ada lagi, Pak. Oke, apa-apa. Jadi untuk penjadwalan pembelajaran berikutnya nanti kita tunggu dari admin saja ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya malam ini. Saya doakan rekan-rekan semua bisa lulus dari tes CPNS karena bisa mengabdi juga untuk negara ya, untuk memajukan bangsa dan negara kita. Ya, saya doakan yang terbaik untuk kita semua ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ini saya tutup ya Google Meet-nya. Hmm. Silakan sudah boleh leave.